Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo yang menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran di kementerian dan juga lembaga sebesar 306 triliun rupiah yang dimana nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk mendukung program-program prioritas yang telah dicanangkan pada saat kampanye sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan kira-kira anggaran seperti apa yang akan dilakukan realokasi dan juga efisiensi, lalu kementerian lembaga apa saja yang nantinya akan diefisiensi, kita akan bertanya langsung kepada anggota DPR RI dari Komisi 11, Bapak Fatih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan ini kalau kita bertanya Pak terkait dengan anggaran yang diefisiensi oleh pemerintah Pak, sebetulnya kira-kira anggaran seperti apa Pak yang akan dilakukan efisiensi oleh pemerintah Pak? Ya, jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah sekarang realokasi dari anggaran yang sifatnya kurang jelas outcome-nya dirubah menjadi anggaran yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat dan akan berdampak langsung kepada ekonomi. Nah Pak, kalau ini kan berdampak langsung kepada masyarakat dan juga ekonomi, tentunya dari kementerian dan juga lembaga ini akan berdampak Pak, bagaimana mereka dari segi kinerjanya dan juga mungkin nanti akan ada multiplier efek juga ke masyarakat. Kira-kira akan memberikan dampak yang seperti apa Pak nanti ke masyarakat Pak? Yang jelas sekarang yang sudah diputuskan terkait dengan efisiensi ini adalah efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya studi banding, kegiatan-kegiatan luar negeri yang tidak tolak ukur hasilnya ini kurang jelas, dirubah menjadi program dukungan kepada program-program lain yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat, begitu. Tetapi program-program yang sifatnya itu esensial itu tidak akan diganggu gugat begitu. Nah, tapi kan Pak, kalau kita melihat sebetulnya kan kalau ini kan tentunya banyak sekali masyarakat yang juga bertanya Pak, apakah memang ini merupakan salah satu akibat dari PPN 12% yang tidak jadi diberlakukan oleh Presiden Prabowo di tahun ini Pak? Ya, PPN 12% itu jadi diberlakukan, tetapi selektif terhadap item-item barang mewah gitu. Jadi item-item barang mewah tetap ditetapkan dibebankan PPN 12%. Nah, adapun kegiatan realokasi ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan PPN karena PPN jadi meningkat kok. Kan gitu untuk kelas masyarakat tertentu. Nah, yang dilakukan sekarang ini adalah memberikan kebiasaan baru kepada teman-teman penyelenggara supaya kedepannya ini fokus kepada hal-hal yang output dan outcome-nya itu jelas gitu, hasilnya jelas, bisa berdampak kepada ekonomi, bisa berdampak kepada target-target kerja ataupun target-target daripada pemerintah begitu. Tapi kan kalau kita melihat Pak, sebetulnya di tengah masyarakat sekarang kan bertanya-tanya juga Pak, apakah nanti seperti kalau kita mau sekarang sudah mau lebaran nih Pak, contohnya kan banyak sekali biasanya renovasi jalan, itu kan perbaikan jalan untuk di daerah-daerah yang biasanya dijadikan dilalui arus mudik. Nah ini mungkin nanti dikarenakan adanya efisiensi atau alokasi anggaran tadi, apakah nanti akan berdampak Pak? Jadi mari kita tunggu, ini kan sifatnya belum final. Namun tadi seperti saya sampaikan untuk hal-hal yang sifatnya esensial itu tidak akan dikurangi. Nah, adapun sekarang ini kita ketahui bersama bahwa berbagai macam kementerian lembaga itu mengalami penyusutan anggaran, ini sifatnya belum final. Ini masih dilakukan kajian sehingga nanti setelah finalnya ini diterbitkan, anggaran itu akan fokus kepada program-program yang memang nyata dan berdampak bagi masyarakat gitu. Jadi saya pikir mari kita tunggu bersama. Jangan seperti tahun lalu yang terkait PPN itu kan kita sudah ramai-ramai, tahunya kan untuk sebagian besar tidak naik kan begitu. Nah, ini pun sama. Marilah kita sabar menunggu dan saya yakin bahwa pemerintah itu akan meletakkan prioritas apapun yang menjadi pemanfaatan bagi masyarakat itu yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan informasi yang kami terima terakhir bahwa pembahasan efisiensi anggaran ini nantinya masih ditunda Pak. Nah kira-kira ke depannya akan ada pembahasan seperti apa lagi Pak dengan pemerintah Pak? Apa yang membuat pembahasan ini ditunda gitu? Jadi sebetulnya ditunda bukan karena kita tidak prioritaskan, tetapi
ditunda ini karena memang masih dilakukan koordinasi dan juga dilakukan pendalaman-pendalaman sehingga apapun yang diputuskan nanti itu akan sesuai dengan target, sesuai dengan sasaran gitu. Baik, cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya. Silakan untuk bisa mungkin bertugas kembali Bapak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, tadi itulah pembahasan kami bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Fatih yang menyampaikan bahwa realokasi atau efisiensi anggaran di kementerian dan juga lembaga ini merupakan salah satu prioritas untuk mendukung program-program prioritas dari Presiden Prabowo dan juga Gibran. Ini tentunya tidak akan melakukan efisiensi dari anggaran-anggaran yang esensial, namun anggaran-anggaran yang sifatnya hanya seremonial. Jadi tidak akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang langsung berdampak, memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dan pemirsa, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Saya Didi Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.